Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama saya Sabirin Arga di program Raus Ramadan on Siniar. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya, yaitu membahas hawa nafsu. Dan alhamdulillah kali ini juga saya sudah ditemanin oleh seorang pembicara yang luar biasa, yaitu Ustadz Agus Al-Mubarok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, kita ingin melanjutkan lagi diskusi Insyaallah, kita silakan. terkait tema-tema yang berkaitan di bulan Ramadan. Baik. Salah satu keutamaan bulan Ramadan itu yang sering kita dengar yaitu pintu-pintu neraka itu ditutup Ustadz. Iya. Nah, kadang-kadang nih orang dijadikan dalil juga nih Sat. Ya udah nih, karena pintu nerakanya ditutup, ya udah nggak apa-apa nih maksiat di bulan Ramadan Sat. Oh, gitu. Itu makna ditutupnya pintu neraka itu bagaimana Sat? Ya, ini kan ada sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW ya. Ini hadis riwayat Muslim ya, Bukhari Muslim juga ada. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Iya. Apabila datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, futihat abwabul jannah, maka akan dibukalah pintu-pintu surga. Pintu surga. Ya, wa guliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya. Nah, para ulama mengartikan bahwa dibukanya pintu surga ini artinya dibuka segala pintu kebaikan-kebaikan. Sehingga pada saat bulan Ramadan ini potensi manusia untuk berbuat kebaikan Iya. ini sangat tinggi, Sangat tinggi. sangat meningkat. Gitu ya. Ada sebuah kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan ini kita bisa berbuat Baik. kebaikan. Sebanyak Bahkan ini kan sudah diberikan sebuah anugerah yang luar biasa. Iya. Momentum bagi kita semuanya untuk apa? Berlomba-lomba ya, kita untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ya yang apa? Bermanfaat. Amalan-amalan ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW, gitu. Aktivitas-aktivitas yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makna ditutup pintu neraka ini bermakna adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi potensi-potensi untuk berbuat keburukan. Iya. Ya. Artinya dengan banyaknya kebaikan otomatis berarti keburukan juga akan minimalisir gitu ya. Artinya dikurangi. Iya. Artinya bukan berarti tetap, artinya pintu neraka mah ada ya. Iya. Gitu ya. Cuman potensi seseorang Untuk gitu ya untuk melakukan kejahatan. kejahatan akan buruk yang akhirnya kan setiap keburukan yang kita lakukan akan menghantarkan kita kepada Surga. keburukan, Oh, keburukan ke neraka. kepada Aduh, neraka jadi nggak seperti fokus itu. ya. Gitu ya. Sedangkan kebaikan akan menghantarkan seseorang kepada surganya Surga Allah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berarti secara secara nyatanya memang tidak ditutup setiap Iya. pintu neraka itu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya ada seorang hamba Allah yang berbuat maksiat atau mempunyai dosa yang banyak, kemudian datang bulan Ramadan, kan Allah bukakan pintu ampunannya. Ya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu terbukalah pintu ampunan, pintu rahmat ya, pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bertobat di bulan itu, gitu ya, menyesali atas setiap keburukan-keburukan yang telah dilaksanakannya, maka itulah yang akan menghantarkan seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tertutuplah pintu nerakanya, seperti itu. Nah, ini ada satu lagi Ustaz, kan orang-orang yang berpuasa itu disiapkan Ya. surganya. Saya lupa nama surganya apa. Ah. Cuman kalau orang yang nggak berpuasa itu ada nggak disediakan nerakanya khusus seperti ini Ustaz? Ya, kalau di dalam hadis sebutkan ya bahwa siapapun yang melaksanakan ibadah, khususnya di ibadah bulan Ramadan, ya, khususnya kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka Allah sediakan yang namanya pintu Ar-Royan. Ar-Royan. Iya.
sebenarnya kan banyak pintu-pintu surga itu. Ya. Ada dengan pintu kita dengan pintu saum gitu ya. Ada juga yang disebut dengan pintu sedekah gitu ya. Ada juga yang pintu amal-amal soleh kebaikan yang lain seperti itu. Banyak pintunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu-pintu, maka silakan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Oh, saya mah ada kebiasaannya ya saum. Bisa saum Senin Kamis, saum Daud, saum di bulan Ramadan, maka Allah siapkan tuh pintu Ar-Rayyan gitu ya. Oh, saya mah misalnya nanti rajin sedang sedekah karena diberikan amanah berupa rezeki berlimpah dan digunakan untuk bersedekah, maka Allah bersiapkan pintu sedekah. Kalau pintu yang sering belanja ke mall gimana, ada nggak sih? Ya kalau ke mall mah apa ya? Nanti takutnya bermaksiat juga. Iya, artinya jangan sampai kan itu kalau ke mall kan cenderung kita boros ya. Nah, jangan sampai kita boros aja. Kalau boros kan berarti kan sudah mengikuti langkah-langkah setan kan gitu ya. Jangan sampai kita justru masuk ya dalam seperti itu. Karena setiap harta itu kan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gunakan dengan baik tentunya seperti itu. Jadi kalau untuk yang nggak berpuasa nih gimana, Set? Ada neraka yang khusus nggak, Set? Ya, kalau yang tidak berpuasa, kalau memang menyengaja tidak berpuasa kan tuh sangat dosa sekali. Berdosa kan? Kalau termasuk dosa besar, termasuknya dosa besar. Karena kan ketika Allah mewajibkan, namanya wajib. Ya, wajib itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka berdosa. Berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Atau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya otomatis bagiannya adalah neraka jahanam gitu. Jahanam, seperti itu. Iya, gitu seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ini buat teman-teman yang karena nggak merokok langsung batal puasa, kemudian sambil nyelam di air di kolam renang minum. Nah, ini sengaja nih, Sat. Aduh. Sengaja ya. Sengaja, Sat. Ya sesuatu yang sengaja nggak boleh kan, itu berdosa gitu ya. Seperti itu ya. Kalau udah batalnya harus diganti, Sat ya. Iya, artinya ya pertama kalau disengaja gitu ya, pertama juga harus tobat dan juga harus mengkodok tentunya gitu ya. Tidak cukup mengkodok saja, tapi dia bertobat karena tidak tadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan ibadah saum itu karena wajib gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang di rumah yang tahun lalu sering meninggalkan puasa Ramadan, maka bertobatlah. Jangan menyepelekan karena tadi azabnya itu di neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu panasnya luar biasa, Sat ya. Bisa digambarkan sepanas apa sebenarnya neraka itu? Apa ya? Kan digambarkan kalau panasnya api neraka saja kan sandalnya saja ketika menginjakan maka yang mendidih adalah kepalanya gitu, mendidih. Itulah salah satu gambaran api neraka gitu ya. Artinya ya tidak dibayangkan begitu dahsyatnya gitu ya, panasnya api neraka ini. Ya, banyak gambaran-gambaran di dalam Al-Qur'an juga tentang bagaimana kedahsyatan atau kengerian daripada siksaan api neraka ini seperti itu ya. Tapi saya pernah ada membaca, nggak tahu ini hadis atau apa, Set ya. Katanya panasnya api neraka itu 70 kali lipat ya dari panasnya dunia, atau 17 kali ya? 70 kali. Ya, sekitar segitu. Aduh. 70-nya tidak ada apa-apanya lah ya. Artinya api neraka di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya api neraka, seperti itu sebenarnya. Sat, minta tolong nih, Sat, satu pesan nih buat orang-orang satu grup WhatsApp bandel nih, nggak takut sama api neraka tuh. Pesannya gimana kira-kira, Sat? Ya, artinya memang tadi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan ittaqullah, takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diingatkan untuk senantiasa takut kepada Allah, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena pasti setiap manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan pasti kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak yakin, mereka tidak yakin bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah karena ketidakyakinan mereka itulah yang membuat mereka ini
ya hidup dalam kehidupan dunia seolah hanya di dunia saja. Ya. Padahal setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang baru, yang lain, yaitu kehidupan akhirat. Dan itulah di mana kehidupan akhirat ini adalah kampung halaman kita yang sebenarnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kafir, ya sudah jelas mereka ya pasti akan masuk kepada nerakanya jahanam. Kita nerakanya seperti itu. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kafir, tertutup daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dari kebenaran, ya, tertutup dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat merugi, gitu sangat ya. merugi. Kan tentunya, penuh dengan penyesalan. Betul, tentunya kita kan ingin senantiasa berdoa kan. Ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, ya laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah jamin kehidupannya di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Ya. Kalau bahagia di dunia, kalau bahagia di akhirat udah pasti di surga, Set ya. Udah nggak mungkin kan orang masuk neraka itu bahagia, Set. Ya, makanya di situ ada kan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi ada juga doanya yang terakhir, waqina adzaban, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Boleh jadi ada yang dia bahagia di akhirat, tapi harus mampir dulu ke neraka. Nauzubillah, Set. Siapa mereka yang masuk dulu ke neraka? Berarti orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dia beriman sih di dunia ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berbuat dosa yang belum sempat ditobati. Ya, istilah lainnya harus dilondri dulu. Istilahnya harus direndam dulu, dicuci dulu, dibersihkan dulu di dalam api neraka. Setelah bersih baru diangkat gitu ya, seperti itu. Yang jelas bahwa sekecil apapun keimanan pasti akan diperhitungkan gitu ya. Artinya walaupun memang setiap orang-orang yang beriman nanti akan diangkat di dalam api neraka. Masya Allah. Ya, tapi kan kita tidak tahu berapa lama dia ada di dalam api neraka. Tapi tentunya kita tidak menghendaki bahwa kita masuk api neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Kita berharap masuk surga langsung masuk neraka. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Makanya teruslah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan mustajabnya doa gitu ya. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Aduh, mohon doanya Ustaz ya. Saya ini juga suka lalai sebenarnya Ustaz orangnya. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat tausiahnya hari ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini, karena banyak orang yang masih menyepelekan dosa, masih menyepelekan neraka begitu ya, keimanannya terhadap akhirat jangan kurang. Sampai nanti apa yang disampaikan Rasulullah ya, rogi ba'anfu, akan sangat merugi gitu kan, orang yang dihadirkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan momentum Ramadan ini untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti itu. Itu sahabat, kata Ustadz tadi barusan, ingat penyesalan. Penyesalan itu selalu di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran, ya. Oke, terima kasih Ustadz. Semoga kita bisa bertemu lagi di tema yang lainnya. Terima kasih buat sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyaksikan program Raus ini. Saya mohon undur diri, Sabirin Arga, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.